Bapak Ibu guru hebat, kali ini Bu Eli akan berbagi pengalaman membuat wrapping bioplastik dari berbagai limbah kulit buah-buahan ya. Ini adalah salah satu proyek fase F P5 di sekolah Bu Eli yang baru saja dilakukan. Nah, pembuatan tepungnya sudah ada di video sebelumnya, silakan Bapak Ibu melihat ya. Nah, tepung dari limbah kulit buah-buahan ini sudah dibuat dan inilah yang akan kita campurkan ke bahan-bahan lain untuk membuat wrapping bioplastik. Nah, prosesnya adalah kita membuat dua adonan. Adonan pertama itu adalah tepung limbahnya itu 10 gram ditambah dengan tepung tapioka 15 gram dan 150 ml air. Ini kita campur dulu di tempat yang terpisah sampai larut. Nah, adonan kedua itu adalah 1 sendok teh gliserin, 1 sendok teh cuka dapur, dan 1 sendok teh alkohol 70%. Ini dimasukkan ke dalam wadah yang terpisah ya. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Nah, adonan kedua ini dicampurkan ke adonan pertama tadi. Lalu kita aduk rata, kemudian kita panaskan di atas api kecil ya. Dan ini diaduk selama maksimal 5 menit ya, diaduknya sampai mengental. Setelah itu segera diangkat dan dituang ke cetakan berupa logam, panci yang bagian bawahnya mulus, atau ke loyang kue yang ceper yang lebar ya. Nah, dengan demikian nanti pada saat mengering dia akan lebih cepat mengelupas ya. Jadi cetakan yang terbuat dari panci logam, aluminium bisa, yang stainless bisa, yang penting permukaannya mulus dan rata, itu akan lebih mudah mencopot bioplastiknya dibandingkan kalau kita cetak di atas aluminium foil. Nah, setelah dicetak, kemudian kita lakukan pengeringan dengan berbagai metode. Dijemur langsung dengan menggunakan sinar matahari, ini cukup lama, bisa 2-3 hari. Atau jika cuaca mendung, kita bisa mengeringkan menggunakan oven suhu rendah saja, 50-60 derajat Celcius, selama 15 menit kali sekian sampai benar-benar kering, atau kita gunakan heater, atau kita gunakan model penangas air. Jadi kita masak air, airnya bisa kita gunakan untuk mengeringkan bahan bioplastik. Nah, atau juga bisa pengeringan langsung di atas kompor dengan api kecil. Ini ditunggu, dijaga dan cukup lama ya. Nah, setelah dikeringkan, maka inilah hasil jadi bioplastik yang sudah mempunyai karakter plastik ya. Jadi ini adalah produk-produk yang sudah dibuat oleh setiap kelompok di proyek fase F ini. Jadi ada yang berasal dari limbah kulit buah naga, kulit pisang, kulit jeruk, kulit nanas, kulit ubi, kulit kentang pun juga bisa ya. Kulit buah naga tadi sudah ya, kulit jeruk ya. Nah, itu sangat banyak yang bisa dibuat dari berbagai limbah tadi. Jadi ini punya nilai tambahan, yaitu pemanfaatan limbah organik supaya mengurangi produksi gas metan yang menyebabkan global warming ya. Ini nilai tambahnya. Kalau dicermati warna dari bioplastik ini, kalau dibuat tipis maka dia tentu akan transparan dan warnanya itu tidak bening ya, tetapi lebih cenderung ke coklat muda sampai coklat tua. Tapi yang jelas ada karakter transparannya, tembus pandangnya ya. Karena ini adalah karakter plastik, kemudian lentur, bisa ditarik ya, fleksibel seperti itu, seperti karet ya, seperti plastik. Cukup kuat ya. Nah, untuk sementara hasil awal ini cukup baik dan sudah memenuhi karakter dari plastik. Nah, pada satu kelompok membuat dari limbah kulit durian yang bagian dalamnya yang berwarna putih. Nah, limbah kulit durian ini karakter bioplastik yang dibentuk itu unik dan paling berbeda ya dibandingkan yang lainnya. Jadi di sini sifatnya adalah lebih kaku, lebih kuat, dia high tensile,
dia pokoknya kuat ya, rapat, kedap. Jadi ini tidak lentur ya, tapi benar-benar kuat sehingga bioplastik yang dibuat dari kulit durian mungkin lebih bisa digunakan untuk keperluan misalnya seperti apa ya, bubble wrap atau sesuatu bahan yang menahan beban yang cukup berat. Ini cukup kuat nih, bisa untuk jok ya, jok kursi seperti itu ya, jok sofa, keset ya, dan ini kuat sekali ya. Ini high fiber ya, high fiber dan keras guys. Ini high selulosa, jadi fibernya itu bentuk polisakarida selulosa. Nah, bioplastik yang sudah jadi, kita lakukan uji kelarutan dalam air. Apakah bioplastik itu mudah larut dalam air? Caranya adalah dengan dipotong sebesar 2 kali 2 cm persegi, kemudian dimasukkan ke dalam air dan dicermati ya, pada menit keberapa warna air mulai keruh atau mulai kuning ya, dan kita bisa mengetahui mana bioplastik yang lebih tahan terhadap air atau yang lebih larut dalam air. Jadi ini tujuannya adalah mengetahui bahwa bioplastik ini karena mestinya larut dalam air ya, lebih larut dalam air dibandingkan yang bukan bioplastik atau plastik biasa, sehingga nanti efeknya adalah ke biodegradable. Jadi lebih mudah diurai oleh mikroorganisme. Kemudian uji selanjutnya itu adalah bagaimana bioplastik ini membuktikan bahwa bisa didegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah, yaitu uji biodegradable dalam tanah. Kita tanam di dalam tanah yang kita letakkan di dalam wadah gelas mineral plastik ya bekas, taruh tanah di dalamnya, kemudian yang satu plastik biasa, yang satu bioplastik, kemudian ditanam saja selama 15 hari ya. Kita amati kondisi tanahnya harus lembab supaya mikroorganisme dalam tanah itu tetap subur, tetap ada ya. Nanti kita lihat apakah bioplastiknya masih ada utuh atau mulai berkurang. Luas permukaan yang 2 kali 2 cm persegi itu apakah masih utuh seperti itu atau menyusut ya, dibandingkan terhadap kontrolnya adalah plastik biasa. Nah, sesuai dengan tujuannya yaitu membuat wrapping bioplastik, maka bioplastik yang sudah jadi ini kita lakukan aplikasi membungkus makanan ya. Ini Bapak Ibu guru hebat bisa melihat ya berbagai kemasan bioplastik ya, untuk membungkus permen, untuk membungkus sosis, membungkus nugget, bahkan membungkus kopi ya, kopi. Jadi kalau pengerjaannya itu higienis, kemudian yakin bahwa bahan-bahan yang digunakan juga food grade, maka tidak mau menutup kemungkinan bahwa bioplastik ini bisa menjadi edible film, edible plastik ya. Jadi selain wrapping produk makanan, maka juga bisa kita makan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah salah satu keunggulan bioplastik ya. Bagian tahap akhir dari proyek ini adalah tahap refleksi hasil karya ya. Jadi fase F ini mereka melakukan presentasi, diskusi, dan minta refleksi dari teman-temannya di fase E, lintas kelas, dan bahkan di SMP ya, yaitu fase D. Ini adalah dokumentasi saat mereka mensosialisasikan kegiatan, menyampaikan informasi pembuatan, manfaat bioplastik. Di sini ada sesi tanya jawab, kemudian ada bagi reward bagi yang bisa menjawab atau bertanya ya, dan ini berlangsung lancar ya, dan menstimulasi critical thinking, problem solving, kemampuan melatih public speaking, keberanian, kepercayaan diri. Di sini ada soft skill yang dilatih kepada siswa semuanya ya. Sesuai dengan capaian dari dimensi P5 ini, yaitu dimensi ketuhanan dan akhlak kepada alam, ini sudah tercapai ya, dan juga dimensi kreatif, gotong royong, itu juga sudah tercapai pada pelaksanaan proyek P5 fase F untuk tema
gaya hidup berkelanjutan. Gitu bentuknya, jadi kayak kalau misalnya seperti punya kita ya itu kan manfaatkan nilainya, kita bisa jadikan sebuah barang, kita manfaatkan nilai ekonomisnya, dan kita bisa gunakan itu sebagai keuntungan kita untuk kita ambil keuntungan dari itu. Oleh karena itu, ini merupakan inovasi yang perlu kalian ketahui sebagai generasi yang tentunya kalian bisa berkreasi di umur kalian ke depannya.